Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu kembali kita pada pelajaran pendidikan agama Islam dalam materi pokok iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan pertama ini kita mengambil subtema siapakah malaikat itu. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya di samping manusia, Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Ada hewan, ada tumbuhan, ada juga makhluk-makhluk gaib seperti jin dan malaikat. Ya. Seperti dalam surat Al-Anbiya ayat 19 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walahu man fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastakhsirun. Yang artinya, dan miliknya siapa yang ada di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Surat Al-Anbiya ayat 19. Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwasanya dialah yang memiliki langit dan bumi. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Dan kemudian dia juga menciptakan malaikat-malaikat yang dengan sifat-sifat yang telah Allah jelaskan, tidak ada rasa angkuh dan tidak juga merasa letih dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam ayat Al-Anbiya ayat 19 di atas. Dalam materi yang telah lalu tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah mempunyai sifat namanya Al-Khabir. Artinya penciptaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sudah sedemikian teliti. Nah, sama halnya dengan manusia, malaikat juga termasuk dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi malaikat digolongkan adalah makhluk gaib. Kenapa? Karena tidak bisa dicapai oleh indera manusia. Tetapi walaupun kita tidak pernah melihat malaikat itu seperti apa bentuknya dan sebagainya, tapi kita wajib untuk mempercayai, wajib untuk mengimani bahwasanya malaikat itu ada. Bahwasanya malaikat itu memang benar-benar diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai tugas-tugas tertentu. Seperti halnya manusia juga punya tugas tertentu. Seperti halnya juga jin dan bangsanya juga mempunyai tugas-tugas tertentu. Ya, seperti ayat di atas, surat Al-Anbiya 19 di atas, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat yang dengan sifat-sifatnya tertentu. Dan itu harus kita yakini. Kenapa? Karena bagian daripada rukun iman yang kedua. Wajib kita yakini. Untuk selanjutnya, apa sih malaikat itu? Secara garis besar adalah malaikat itu adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur ilahi. Apa nur ilahi? Yaitu cahaya Allah. Jadi malaikat itu diciptakan dari cahaya. Makanya salah satu sifat dari malaikat adalah selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena berasal dari cahaya. Cahaya itu penerang. Berbeda dengan manusia yang dari tanah, jin yang dari api dan sebagainya. Makanya malaikat itu adalah makhluk yang paling taat, yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala barang sedikit pun. Ketika dia diperintahkan sesuatu, maka dia akan melakukan itu sampai hari kiamat nanti. Lalu, karena memang malaikat itu diciptakan dari cahaya, berbeda dengan manusia dan jin, maka mereka mempunyai sifat-sifat tertentu. Di antaranya sifat-sifat malaikat adalah malaikat itu adalah hamba Allah yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berbuat maksiat sedikit pun. Yang kedua, malaikat itu bisa berubah bentuk atau menyamar sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjadi manusia dan sebagainya. Sifat yang ketiga,
malaikat itu tidak memerlukan makan dan tidak memerlukan minum. Jadi sepanjang hidupnya dia tidak makan dan tidak minum. Itu malaikat. Yang keempat, sifat yang keempat adalah malaikat itu tidak memiliki jenis kelamin. Ya, malaikat tidak laki-laki dan juga tidak perempuan. Sifat yang kelima, malaikat itu tidak pernah letih dan tidak pernah berhenti sedikit pun dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh misalnya, ketika malaikat itu diberikan tugas untuk bersujud, maka dari semenjak dia diciptakan sampai nanti hari kiamat, dia akan terus bersujud sampai Allah yang menyuruh lain. Yang keenam, sifat yang keenam, malaikat itu tidak akan mau masuk ke rumah yang di rumah itu ada anjing dan gambar patung, gambar yang bernyawa atau patung, makhluk hidup. Yang ketujuh, sifat yang ketujuh, senang mencari dan mengelilingi majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis yang digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, malaikat itu senang dan selalu berdoa untuk hamba-hambanya yang duduk menunggu sholat berjamaah. Nah, itu diantaranya sifat-sifat malaikat dari sifat-sifat yang mungkin masih banyak lagi yang lain, sifat-sifat baik yang lain. Selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah ada beberapa perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwasanya asal penciptaan malaikat, jin, dan manusia itu berbeda. Maka dari asal penciptaannya ini akan menimbulkan beberapa perbedaan. Di antaranya, yang pertama, malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya, kemudian jin itu diciptakannya dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Yang kedua, malaikat itu makhluk gaib, jin juga makhluk gaib, manusia itu makhluk nyata. Kemudian yang ketiga, perbedaan ketiga, malaikat itu selalu patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit pun pernah membangkang atau tidak mau menerima perintah. Sedangkan untuk jin dan manusia, ada kalanya patuh dan ada kalanya juga durhaka kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang keempat, perbedaan yang keempat, malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Sedangkan jin dan manusia itu untuk melangsungkan kehidupannya, mereka memerlukan makan dan minum masing-masing. Yang kelima, perbedaan yang kelima adalah malaikat itu hanya diberikan akal, sehingga pikirannya jernih dan lurus sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia dan jin itu pikirannya atau akalnya selalu berubah-ubah. Ya, selalu berubah-ubah. Kemudian yang keenam, malaikat itu tidak mempunyai nafsu, maka pikirannya selalu lurus. Sedangkan jin dan manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nafsu, yang kadang nafsunya itu bisa mengalahkan pikirannya atau kadang pikirannya yang menang. Demikianlah perbedaan malaikat, jin, dan manusia.